sistem klasifikasi barang. Lagi serius coach? Lagi belajar apa coach? Nah inilah, saya tuh udah hampir dari Agustus tanggal berapa ya, tanggal 20-an lah ya, setiap akhir pekan itu saya ada kegiatan belajar. Setiap Sabtu dan hari Minggu saya tuh belajar. Ya beginilah, namanya belajar tuh nggak bisa berhenti. Walaupun saya sudah berkecimpung di dunia freight forwarding itu sejak tahun 2005 ya. Tahun 2005 ya. Tahun 2005 saya tuh berkecimpung pertama kali ke dunia freight forwarding. Ya. Tapi ya belum cukup itu ya. Jadi tetap harus belajar. Belajar itu salah satunya juga untuk mengulang-ulang pelajaran, mengingat-ingat ya, karena sifat manusia itu adalah pelupa. Ya walaupun dulu pernah diajarin, dipraktekkan ya, tapi kita sekarang belajar. Ini belajarnya serius nih, karena saya mau ujian negara itu nanti Oktober tanggal 21 kalau nggak salah ya, tentang ahli kepabianan. Nah, menyambung ke video yang tadi kita bikin ya, pada dasarnya adalah bagi sobat-sobat netizenku yang ingin berkecimpung, yang pengen punya dunia usaha internasional, perdagangan internasional ya, jalur ekspor ya, tadi sudah dibikin bahwa harus menguasai produk. Kemudian ya lihat deh di video berikutnya ya. Kemudian adalah bagaimana seorang eksportir itu juga tahu ya dasar-dasar ekspor ya, dasar-dasar dokumen ekspor. Nah, dokumen ekspor itu adalah bill of lading ya, packing list invoice, kemudian ada sertifikat fumigasi ya, ada sertifikat COO, certificate of origin, kemudian nanti ada insurance, marine insurance, atau ada dokumen-dokumen yang lain yang dibutuhkan, seperti misalnya endorse daripada kedutaan besar dari beberapa negara yang dibutuhkan ya. Itu harus tahu, standar itu harus tahu. Tapi selebihnya itu serahkan kepada forwarding lah ya, mengetahui jadwal kapal, kemudian closing dokumen, closing kargo. Nah, itu serahkan ke forwarding. Saya kira forwarding juga pasti akan membantu, tapi jangan lupa ada juga kita harus tahu memilih ya, forwarding mana yang bisa memberikan servis komplit. Nah, ini sambil santai ya, saya ini lagi ada minum juga nih. Oh ya, nggak minum? Ya, jadi ada cerita bahwa freight forwarding atau customer, ada freight forwarding ya, ada freight forwarding yang memberikan servis itu total ya, dari pengurusan dokumen, kemudian handling barang, kemudian handling operasional di dalam gudang, kemudian bahkan yang paling dahsyat begini. Ada customer ya, ekspor, dia ingin ekspor ke sebuah negara, dia punya barang dari beberapa macam supplier ya. Eksportir ini atau buyer ini ya, itu punya supplier dari banyak supplier, punya supplier dari banyak, kemudian itemnya juga banyak ya. Nah kemudian pada suatu saat customer itu dia butuh administrasi. Nah, forwarding ini memberikan servis pencatatan administrasi, bahkan pack and repack, kemudian mencatat ulang, merapihkan ya. Ada barang satu truk nih, kemudian barang itu minta dicek ulang. Bayangin, ada barang satu truk dan isinya itu handicraft. Kalau furniture kan besar-besar ya. Ini kayak furniture gini kan besar-besar. Lagunya asik ya. Jadi nggak usah pakai background lagi. Itu customer minta dicek ulang.
Kemudian harus ya bagaimana lagi, dibuka satu-satu, dicek namanya, kemudian di-pack lagi, ditulisin lagi, disendirikan lagi. Nah, begitu ya. Ada itu forwarding yang seperti itu, yang memberikan servis seperti itu. Bahkan forwarding itu juga memberikan advice. Pada saat buyer itu memberi produk yang sekiranya produk itu senang, buyer senang beli itu, tapi ternyata barang tersebut ya larangan terbatas ya. Kalau pengen ekspor barang itu harus ada syarat-syaratnya ya. Misalnya contohnya mengirim meja besar dengan ukuran besar, itu ada syarat-syaratnya tuh ya. Dan freight forwarding memberikan advice. Ini harus begini, harus begini, harus begini. Nah, itu kan agar tahu bahwa buyer itu tidak bisa sembarangan beli ya, beli apalagi barang yang setengah jadi. Nah, itu salah satunya begitu. Kemudian penyimpanan barang di gudang ya, gudang forwarding ya. Kemudian ditata, dijaga, dibersihkan ya, administrasinya dicatat semuanya. Nah, itu eksportirnya senang banget itu pasti ya. Eksportir duduk manis aja tuh di rumah, karena nggak perlu nyiapin gudang ya, nggak perlu nyiapin gudang. Ada begini, eksportir itu memang ada ya agent ini, yang paling ngebeco itu, yang paling beco itu, beco apa ya bahasa, yang paling beruntung ya, beruntung itu ada buying agent. Dia beli, buyernya itu membeli produk ya dari supplier yang produksi. Buying agent ini hanya perantara ya, perantara. Kemudian diproduksilah di tempat pengrajin sampai selesai, sampai ter-QC. Setelah itu disimpan di gudangnya forwarding. Stuffing di situ, ada sisa barang masukin di situ. Jadi si buying agent ini itu udah kipas-kipas aja tuh. Udah kipas-kipas aja, dia duduk di rumah gitu kan. Buyernya datang pakai laptop, mungkin cuma punya handphone. Dia nggak punya laptop, cuma pakai handphone doang. Oh iya, oke, gini, order sekian, taruh ke forwarding. Forwarding sisa barang ada berapa? Ada sekian. Oh ya, saya cari dulu ya. Buyernya di sana juga udah tinggal duduk manis saja, tinggal order. Itu eksportirnya tuh, buying agentnya tuh, wah kebeco banget itu, karena mau forwardingnya seperti itu. Gitu. Ada nggak kira-kira forwardingnya kayak gitu ya? Itu kira-kira kalau ada yang mau ekspor gitu, ntar ada rekomendasi tempat itu nggak? Oh, ya itu dia, cari forwarding seperti itu tuh. Kira-kira ada nggak, Lia? Ada nggak forwarding seperti itu kira-kira? Ada kayaknya. Ada ya kira ya? Ada tuh kayaknya. Coba di googling aja deh, Alltrans Cargo Work Asia. Di googling aja. Itu ada Alltrans Cargo Work Asia. Ya, itu tapi lokal tuh, bukan Asia ya. Harapannya pengen mengasia kali ya, harapannya, amin ya. Coba di googling aja gitu ya. Jadi di video ini salah satu tipsnya adalah ya, jangan pernah mau berhenti untuk belajar, satu ya, terus belajar apa aja yang bermanfaat. Yang kedua adalah cari partnership ya, freight forwarding yang memberikan layanan all out. Bahasa Jawa, bahasa Jogjanya itu, bahasa Jawanya tuh cari forwarding yang iso dipasrah ke bongkoan ya. Orang Jakarta nggak tahu mungkin nih pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan itu kalau bahasa Jakartanya itu udah sepasrah-pasrahnya deh gue kasih ke lu dah gitu, istilahnya begitu. Nah, jadi cari forwarding yang seperti itu, yang punya gudang, yang punya pelayanan service security ya, administrasinya bagus, cepat pelayanannya, kan begitu ya. Ya mungkin itu ya yang ingin saya informasikan di video kali ini adalah beberapa hal yang tadi saya sampaikan. Mungkin ada detailnya lagi di deskripsi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada sobat netizenku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekspor.